Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Ada yang udah tahu belum hari ini kita belajar tentang apa? Materi hari ini jenis-jenis tanah pembelajaran pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Silakan disimak pembelajarannya ya. Jenis tanah yang pertama yaitu tanah insektisol. Kalian bisa lihat, ini merupakan contoh gambar tanah insektisol. Insektisol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat mendukung pembentukan hutan yang asri. Karakteristik tanah ini adalah adanya horizon kambing, di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya, sehingga tanah ini bisa dibilang unik. Tanah ini cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit, serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Persebaran tanah insektisol tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Berikut ini tanaman yang dapat hidup di tanah insektisol, yaitu gambar yang pertama, tanaman tebu, gambar kedua, tanaman tembakau, ketiga, tanaman coklat, keempat, tanaman vanili, dan kelima, tanaman pala. Jenis tanah yang kedua yaitu tanah laterit. Kalian bisa lihat, ini merupakan contoh gambar tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri cukup beragam di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Karakteristik tanah laterit yaitu tanahnya sudah tua, sehingga tidak cocok untuk menanami tumbuhan karena kandungan di dalamnya ada zat besi dan aluminium. Namun masih ada tanaman yang dapat hidup di tanah laterit, yaitu tanaman rumput dan tanaman alang-alang. Persebaran di Indonesia meliputi Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jenis tanah yang ketiga yaitu tanah latosol. Gambar ini merupakan contoh gambar tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Karakteristik dari tanah latosol adalah dari tanah yang merah hingga warnanya kuning. Teksturnya lempung dan memiliki horizon solum. Persebaran tanah litosol ini berada di daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi dan kelembapan yang tinggi, serta beragam pada 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah latosol mengandung zat besi dan aluminium. Persebaran tanah latosol di daerah Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, dan Papua. Tanaman yang dapat hidup di tanah latosol yaitu tanaman padi, tanaman karet, tanaman kopi, tanaman kelapa, dan tanaman palawija. Jenis tanah yang keempat yaitu tanah litosol. Ini merupakan gambar tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Karakteristik dalam mengembangkan tanah ini harus dilakukan dengan cara menanam pohon agar mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol bermacam-macam, ada yang lembut, bebatuan, dan ada juga yang berpasir. Persebaran biasanya terdapat di daerah yang memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti di Bukit Tinggi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Tanaman yang dapat hidup di tanah litosol yaitu bunga edelweiss, tanaman jagung, dan rumput. Jenis tanah yang kelima yaitu tanah kapur. Gambar ini merupakan contoh gambar tanah kapur. Seperti namanya, tanah kapur yang berasal dari batuan kapur yang pernah mengalami pelapukan. Karakteristik tanah ini tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak udara,
dan bersifat tidak subur. Namun tanah ini masih bisa ditanami tanaman seperti pohon jati. Persebaran tanah kapur tersebar di daerah yang kering, seperti di Gunung Kidul Yogyakarta dan daerah pegunungan kapur seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa berdoa sesudah belajar, tetap semangat belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.